Uterus juga disebut dengan rahim. Dan rahim ini adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir terbalik dan tempat janin tumbuh dan berkembang selama terjadinya kehamilan. Lalu di sini ada perimetrium. Perimetrium ini adalah lapisan terluar yang tipis. Lalu ada myometrium. Myometrium adalah lapisan tengah yang tebal terdiri dari otot yang berkontraksi saat persalinan. Lalu ada endometrium. Endometrium adalah lapisan yang terdalam yang meluruh setiap bulan atau menjadi darah menstruasi jika tidak terjadi kehamilan. Lalu ada uterus fundus, di mana ini adalah bagian atas uterus yang berbentuk kubah. Lalu ada ovarium. Ovarium atau injun telur terdapat dua, kiri dan kanan, dan fungsinya itu menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Dan ada ovarium ligamen, di mana ini jaringan yang menahan ovarium pada tempatnya. Lalu ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran telur. Jadi sel telur yang telah dibuat dari ovarium akan lewat melalui tuba Fallopi. Lalu ada fimbriae. Fimbriae ini adalah ujung tuba Fallopi yang berbentuk seperti jari-jari yang bertugas untuk menangkap sel telur setelah dilepaskan dari ovarium. Lalu di sini ada cervix. Cervix adalah leher rahim, di mana bagian bawah uterus yang menyempit dan memanjang ke arah vagina. Lalu ada cervical canal, di mana cervical canal ini disebut juga saluran cervix. Saluran di tengah cervix yang menghubungkan para rongga uterus dengan vagina. Lalu terakhir ada vagina atau saluran elastis berotot yang menghubungkan cervix ke bagian luar tubuh, di mana fungsinya itu berperan dalam hubungan seksual sebagai saluran keluarnya bayi saat persalinan dan saluran keluarnya darah yang berada pada luar. Pertama ada mons pubis, di mana ini adalah bantaran lemak yang terletak di atas tulang kemaluan, biasanya ditutupi oleh rambut kemaluan setelah masa pubertas. Lalu ada labia majora atau bibir kemaluan yang besar, di mana lipatan kulit yang besar ini seringkali berlemak dan berambut yang melindungi bagian-bagian vulva yang lebih sensitif di dalamnya. Lalu ada labia minora. Labia minora ini bibir kemaluan kecil, di mana lipatan kecil ini dan tidak berambut terletak di dalam labia majora. Mereka mengelilingi dan melindungi lubang vagina dan uretra. Lalu ada klitoris. Klitoris ini berfungsi untuk memberikan sensasi dan sangat penting dalam respon seksual. Lalu ada uretral opening atau lubang uretra, di mana lubang kecil ini yang terletak di antara klitoris dan lubang vagina. Ini fungsinya itu merupakan tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Lalu ada vagina atau lubang vagina, di mana ini tempat masuk ke saluran vagina yang mengarah ke dalam tubuh atau ke serviks dan uterus. Fungsinya itu tempat keluarnya darah menstruasi, jalur masuk sperma, dan jalan lahir bayi. Dan terakhir ada anus, di mana ini adalah lubang di bagian paling belakang. Fungsinya itu tempat keluarnya kotoran padat atau feses. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Di sini ada testis. Testis ini adalah tempat utama memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian di sini ada epididymis. Epididymis ini terletak di atas testis, berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Kemudian di sini ada kelenjar Cowper. Di sini kelenjar ini yang menghasilkan cairan pelumas atau praejakulasi untuk membersihkan uretra dan melumasi uretra. Kemudian di sini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih yang menghasilkan cairan semen yang membantu sperma tetap cair dan bergerak aktif. Kemudian di sini ada ampula vas deferens. Nah, ampula vas deferens ini adalah bagian akhir vas deferens yang melebar, juga berfungsi menyimpan sperma sebelum ejakulasi. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran panjang yang membawa sperma dari epididymis menuju ke bagian internal. Kemudian ke sini ada glans penis. Nah, glans penis ini adalah kepala penis, bagian ujung yang sangat sensitif pada pria. Kemudian di sini ada jaringan erektil. Nah, jaringan erektil ini merupakan jaringan spons pada penis yang akan terisi darah dan dia akan mengeras saat terjadi ereksi. Kemudian di sini ada uretra. Nah, uretra ini adalah saluran ganda, yaitu jalan keluar untuk urin dari kandung kemih dan juga jalan keluar untuk semen atau sperma. Kemudian ada
ureter. Nah, ureter ini adalah saluran yang membawa urin dari ginjal menuju ke kandung kemih. Kemudian ada kandung kemih. Nah, kandung kemih ini adalah kantung yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Kemudian ada vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan sebagian besar cairan semen atau air mani yang kaya akan nutrisi untuk sperma. Kemudian saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria bagian luar. Yang sudah saya jelaskan, di sini ada kandung kemih. Kandung kemih ini adalah tempat menyimpan urin sebelum dia dikeluarkan. Kemudian ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan atau air mani, atau bisa dibilang juga dengan semen, untuk memberi nutrisi dan transportasi sperma. Kemudian ada uretra. Uretra ini adalah saluran keluar bersama untuk urin dan air mani. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran mengangkut sperma menuju ke dalam tubuh. Kemudian ada testis. Testis ini adalah tempat untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada skrotum. Nah, skrotum ini adalah pelindung bagi dua buah testis yang ada di dalamnya. Saat suhu lingkungan dingin, skrotum akan mengerut atau menarik testis lebih dekat ke tubuh untuk mendapatkan panas. Kemudian kepala penis. Nah, kepala penis ini atau gelas penis, bagian ujung penis yang sensitif dibentuk oleh jaringan erektil di dalamnya. Kemudian ada lubang penis. Nah, lubang penis ini adalah jalan keluarnya air mani atau sperma atau juga urin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari sel reproduksi. Di sini ada nukleus. Nukleus adalah inti sel, di mana bagian tengah yang besar berisi materi genetik DNA. Dalam konteks sel telur matang sebelum pembuahan ini berisi setengah jumlah kromosom haploid. Lalu ada nukleolus, di mana ini adalah anak inti. Struktur padat di dalam inti sel berperan dalam pembuatan ribosom. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah zat seperti jeli yang mengisi sebagian besar sel mengelilingi inti, berisi organel dan nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan awal embrio jika terjadi pembuahan. Lalu ada plasma membran, yaitu di mana membran tipis yang mengelilingi sitoplasma berfungsi mengatur zat apa yang boleh masuk dan keluar dari sel. Lalu ada zona pelosida, di mana ini adalah lapisan tebal dan transparan dan yang mengelilingi membran plasma. Lalu ada prevatelent space, di mana ini adalah ruang prevatelent yang sempit yang terletak di antara membran plasma dan zona pelosida. Setelah pembuahan, ruang ini akan menampung polar body atau badan tutup sisa dari pembuahan meiosis dan mengandung enzim yang membantu mengeraskan zona pelosida. Lalu ada corona radiata. Corona radiata ini adalah lapisan sel-sel folikel yang paling luar mengelilingi zona pelosida. Sel-sel ini memberi nutrisi kepada sel telur saat masih berada di ovarium dan merupakan lapisan pelindung terluar yang harus dilewati oleh sperma. Lalu ada follicular cells, di mana sel-sel pendukung yang membentuk lapisan corona radiata tersebut. Di sini tahap-tahap awal yaitu di mana oogeneum 2N. Ini adalah sel induk diploid memiliki sepasang kromosom yang ada di ovarium atau janin perempuan. Lalu mitosis oogeneum ini mengalami pembelahan mitosis berulang kali untuk memperbanyak diri. Nah, setelah membelah diri, dia itu akan menjadi oosit primer 2N hasil pembelahan mitosis tadi. Lalu sel ini akan memasuki tahap meiosis 1. Tetapi prosesnya berhenti sejak sebulan sebelum bayi lahir dan baru dilanjutkan saat masa pubertas. Lalu tahap meiosis 1 itu terjadinya oosit primer 2N. Melanjutkan meiosis saat perempuan memasuki masa pubertas setiap siklus menstruasi. Dan pembelahan ini menghasilkan 2 sel
dengan ukuran yang sangat tidak sama, di mana oosit sekunder itu sel yang besar dan mengambil hampir semua sitoplasma dan nutrisi. Ini adalah sel yang akan dilepaskan saat ovulasi. Lalu kalau badan polar primer itu sel yang sangat kecil, hanya berisi inti sel dengan sedikit sitoplasma. Fungsinya adalah membuang kelebihan kromosom tanpa membuang nutrisi. Lalu ada tahap meiosis 2, di mana oosit sekunder ini akan memulai meiosis 2 tetapi akan terhenti di tengah jalan. Pembelahan ini baru akan selesai hanya jika terjadi pembuahan oleh sperma. Nah, jika dibuahi, ia akan membelah menjadi ootit dan badan polar. Ootit ini adalah sel fungsional yang akan segera berdiferensi menjadi ovum atau sel telur matang. Sedangkan badan polar kedua ini sel kecil yang lagi akan berdegenerasi. Nah, badan polar primer ini juga akan membelah melalui meiosis 2 menjadi dua badan polar kedua. Seluruh badan polar primer dan keduanya yang dihasilkan dari proses ini akan berdegenerasi atau mati karena fungsinya hanya untuk mengurangi jumlah kromosom menjadi haploid atau N tanpa menghilangkan cadangan makanan yang tersimpan di sitoplasma. Baik, saya akan menjelaskan tahapan spermatogenesis. Tahapan spermatogenesis dimulai dari sel diploid yang disebut spermatogonium akan melalui pembelahan yang disebut mitosis. Kemudian mitosis akan berkembang menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer akan menjalani proses meiosis 1 untuk menghasilkan dua spermatosit sekunder. Kemudian setiap spermatosit sekunder kemudian menjalani proses pembelahan meiosis 2 dan akan menghasilkan 4 spermatid haploid secara total. Nah, kromosom spermatosit sekunder ini adalah sel haploid yang dihasilkan setelah pembelahan dari meiosis 1 dari spermatosit primer. Nah, meskipun jumlah kromosomnya berkurang menjadi setengah, setiap kromosom pada tahap ini masih terdiri dari dua kromatid saudara. Pembelahan meiosis 2 kemudian akan memisahkan kromatid ini untuk membentuk spermatid. Setelah meiosis 2 selesai, sel-sel yang dihasilkan disebut spermatid. Nah, spermatid ini berbentuk bulat kecil dan belum memiliki ekor atau setelah meiosis 2 selesai, sel-sel yang dihasilkan akan disebut sebagai spermatid. Nah, spermatid ini dia berbentuk bulat kecil dan belum memiliki ekor atau kemampuan motilitas. Nah, proses selanjutnya di mana spermatid akan berdiferensiasi dan matang menjadi spermatozoa. Nah, spermatozoa ini adalah sel sperma dengan kepala, badan serta ekor. 3 bagian. Di sini ada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Nah, bagian kepala ini yang berbentuk oval dan berisi materi genetik atau nukleus. Nah, bagian ini ditutupi oleh tudung yang disebut sebagai akrosom. Nah, akrosom ini yang mengandung enzim untuk membantu menembus sel telur. Kemudian ada bagian leher. Nah, bagian leher ini terletak di bagian tengah badan sperma ini. Nah, ini adalah menghubungkan kepala dan ekor. Nah, bagian tengah ini padat dengan mitokondria. Nah, mitokondria ini akan berbentuk spiral pada gambar yang menjelaskan energi yang dibutuhkan sperma untuk bergerak. Kemudian yang terakhir ada bagian ekor yang juga dikenal sebagai flagellum. Ekor adalah bagian terpanjang yang berfungsi sebagai alat gerak sperma, mendorong sperma maju melalui saluran reproduksi wanita menuju sel telur. Kemudian di sini ada membran plasma. Nah, membran plasma ini adalah seluruh sel sperma dari kepala hingga ekor diselubungi oleh membran plasma tunggal yang melindunginya. Di sini saya akan menjelaskan fertilisasi dan proses kehamilan. Yang pertama ada penetrasi zona pellucida. 1. Sperma berhasil menembus dan masuk ke dalam sel telur. Sperma lain yang datang kemudian akan diblokir supaya hanya satu sperma yang membuahi satu sel telur. Selanjutnya ada reaksi akrosom. Saat sperma menyentuh zona pellucida, terjadi reaksi akrosom. Ini adalah proses keluarnya enzim dari kepala sperma untuk melubangi zona pellucida.
zona pellucida adalah lapisan bening yang menyelubungi sel telur atau ovum pada manusia. Lapisan ini tersusun dari protein khusus dan berfungsi sebagai pelindung utama sel telur. Selanjutnya ada fungsi inti. Setelah sperma masuk, inti sperma dan inti sel telur menyatu. Inilah yang disebut fusi inti dan hasilnya terbentuk zigot, yaitu sel sperma atau sel pertama calon bayi. Kemudian proses kehamilan. Indung telur melepaskan oosit sekunder atau sel telur matang ke rongga tuba. Sel telur mulai bergerak menuju rahim melalui tuba falopi. Jika ada sperma yang berhasil bertemu, terjadi pembuahan, terbentuk zigot atau sel tunggal hasil gabungan inti sperma dan sel telur. Kemudian di hari kedua, 2 sel zigot mulai membelah menjadi 2 sel. Kemudian di hari ketiga, 4 sel pembelahan terus berlanjut. Pada hari ketiga, zigot menjadi sekitar 4 sel. Kemudian di hari keempat, pembelahan berlanjut hingga menjadi 16 sel dan membentuk kumpulan padat yang disebut morula. Kemudian di hari kelima, Blastopista awal. Morula berkembang menjadi Blastopista, sebuah struktur berongga dengan lapisan sel luar dan massa sel dalam. Blastopista mengapung di tuba atau rahim dan bersiap untuk implantasi. Kemudian di hari ke-6 sampai ke-7 itu Blastopista akhir memasuki rahim. Blastopista matang dan bergerak ke rongga rahim. Pada tahap ini lapisan luar akan berperang menempel ke dinding rahim. Selanjutnya yang terakhir di hari ke-9 sampai di hari ke-8 sampai hari ke-9 yaitu implementasi dimulai. Blastopista menempel pada endometrium atau lapisan dalam rahim. Setelah terimplantasi, sel-sel embrionik mulai berkembang lebih lanjut dan plasenta serta kantung ketuban mulai terbentuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus dari menstruasi. Pertama itu ada siklus menstruasi yang dimana terjadi pada hari pertama hingga hari kurang lebih dari hari ke-7, yang dimana warna merah menunjukkan periode dimana lapisan rahim atau endometrium itu luruh. Pada titik ini, folikel di ovarium mulai tumbuh sebagai persiapan untuk ovulasi mendatang. Lalu pada fase proliferatif sekitar hari ke-8 hingga hari ke-12 itu dimana fase ini terjadi setelah menstruasi selesai, dipengaruhi oleh hormon estrogen. Lapisan rahim kembali menebal dan menjadi kaya akan pembuluh darah. Sebuah folikel yang tumbuh terus matang di ovarium dengan sel telur oosit di dalamnya. Masa ovulasi ini terjadi sekitar hari ke-13 hingga hari ke-15, di mana titik ini itu tengah siklus ketika folikel yang matang pecah dan melepaskan oosit sel telur. Dan hal itu juga disebut ovulasi ini adalah masa paling subur. Lalu pada fase terakhir yaitu ada fase sekresi, di mana setelah ovulasi sisa folikel yang pecah akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum itu menghasilkan hormon progesteron yang fungsinya adalah mempertahankan lapisan rahim yang tebal dan kaya nutrisi, mempersiapkan untuk potensi implantasi jika sel telur dibuahi. Lalu jika sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi lagi menstruasi atau akan terulang lagi siklus tersebut. Di sini ada fase folikular di mana terjadi pada hari pertama hingga hari ke-14, di mana histologi ovarium bagian atas itu folikel yang direktur dan matang, folikel kantong kecil yang berisi sel telur mulai berkembang di ovarium, dan hormon kecilnya itu ada FSH yang berwarna merah ini yang meningkat sedikit di awal yang merangsang folikel untuk tumbuh. Lalu ada estradiol ini yang berwarna biru akan menghasilkan folikel yang sedang tumbuh. Kadarnya meningkat tajam mencapai puncaknya tepat sebelum ovulasi. Lalu pada suhu tubuh itu saat istirahat biasanya sedikit lebih rendah di fase ini sekitar 36 derajat Celcius. Lalu pada histologi endometrium
lapisan rahim bagian bawah. Menstruasi hari pertama hingga hari kelima kira-kira seperti hari itu, di mana lapisan rahim endometrium itu yang tebal dari siklus sebelumnya luruh menyebabkan pendarahan. Proliferasi akan menebal dipicu oleh peningkatan estradiol. Yang dipicu oleh peningkatan estradiol, maka ini akan menebal kembali untuk mempersiapkan potensi kehamilan. Lalu pada masa ovulasi, di mana peristiwa sentral dalam siklus yang karena terjadi lonjakan LH, kadar LH melonjak tajam dipicu oleh puncak estradiol. Lonjakan LH inilah yang memicu ovulasi terjadi. Ovulasi, folikel yang matang, pecah dan melepaskan sel telur. Nah, fase luteal, di mana sekitar hari ke-15 hingga hari ke-28, fase ini berfokus pada persiapan akhir rahim dan nasib folikel yang pecah. Apakah nanti akan dibuahi atau tidak? Nah, histologi ovarium, bagian atas korpus luteum ini sisa-sisa folikel yang pecah setelah ovulasi berubah menjadi struktur yang disebut korpus luteum. Korpus luteum berdegenerasi jika kehamilan tidak terjadi, maka korpus luteum akan menyusut atau berdegenerasi di akhir fase. Maka nanti ketika tidak terjadi pembuahan, maka akan kembali ke awal atau terjadi penyuluhan lagi, nanti bisa disebut dengan menstruasi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan janin dan tahapan darah nifas. Yang pertama di minggu ketiga yaitu terjadi pembelahan, yaitu sel awal atau mosula. Kemudian di minggu keempat itu janin masih berupa gumpalan sel menempel di rahim. Ini adalah tahap awal embrio. Kemudian di minggu kelima sampai minggu keenam ini embrio mulai membentuk organ utama atau organogenesis. Jantung mulai berdetak dan tabung saraf mulai menutup. Kemudian di minggu ke-7 sampai di minggu ke-10 anggota tubuh mulai terbentuk. Lengan dan kaki dari embrio mulai terlihat seperti manusia kecil. Kemudian di minggu 11 sampai di minggu 18 janin tumbuh dengan cepat. Organ-organ internal mulai berfungsi. Janin mulai bergerak dan bisa dirasakan ibu hamil sekitar minggu 16 sampai 20. Kemudian di minggu 19 sampai minggu 22 janin aktif bergerak dan indera perasa mulai berkembang. Kemudian di minggu ke-23 sampai 29 janin semakin besar, proporsional, paru-paru mulai berkembang meskipun belum sepenuhnya matang. Janin memiliki pola tidur dan bangun yang teratur. Kemudian di minggu 30 sampai minggu 35 pertumbuhan pesat dalam berat badan. Tulang janin mengerat. Janin seringkali sudah berada dalam posisi kepala di bawah. Kemudian yang terakhir di minggu 36 sampai minggu 41 yaitu paru-paru matang. Sebelumnya janin mencapai ukuran dengan berat penuhnya. Ia bergerak turun ke panggul sebagai persiapan kelahiran pada akhir periode. Ini janin siap dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kemudian masuk ke tahapan darah nifas. Yang pertama ada lochia rubra. Lochia rubra berlangsung selama 1-3 hari. Berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan mekonium. Selanjutnya ada lochia succulenta yang berlangsung selama 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Selanjutnya ada lochia serosa yang berlangsung selama 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit dan keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Dan terakhir ada lochia alba. Lochia alba berlangsung lebih dari 14 hari, berwarna putih bening karena tahap pemulihan.
dan cairan mengandung 100 lendir serviks dan 100 jaringan yang mati. Saya akan menjelaskan tahapan proses persalinan. Pada tahap awal, nah di sini lapisan serviks itu masih menebal dan dia belum menipis. Ini merupakan tahap awal persalinan. Kemudian pada tahap yang kedua, dinding serviks mulai menipis dan mulai melebar selebar 1 cm. Dan pada tahap yang ketiga, di mana dinding serviks mulai menipis dan berukuran sekitar 5 cm. Nah, ini merupakan proses persalinan yang aktif. Kemudian tahap yang terakhir, di mana dinding serviks mulai terbuka selebar 10 cm dan di mana bayi sudah siap untuk dilahirkan dan keluar menuju jalan rahim. Dan kemudian lingkaran-lingkaran ini merupakan contoh lingkaran-lingkaran pada pembukaan 1 hingga ke pembukaan 10. Semakin besar pembukaannya, maka semakin dekat juga dengan proses persalinan. Baik, saya akan menjelaskan tentang anatomi payudara dan proses laktasi. Di sini penjelasan dari anatomi payudara. Pertama-tama ada dinding toraks, di mana dinding toraks adalah dinding dada. Ini adalah bagian belakang payudara yang terdiri dari tulang rusuk dan otot. Payudara terletak di atas dinding dada. Lalu yang kedua itu ada otot dada, otot-otot yang terletak di bawah payudara dan di atas tulang rusuk, bagian dari dinding toraks. Lalu otot ini tidak termasuk struktur payudara itu sendiri, tetapi payudara menempel pada otot dada. Lalu kita pindah ke lobus, di mana lobus ini adalah kelenjar yang menghasilkan susu utama dalam payudara. Payudara memiliki 15 hingga 20 lobus dan setiap lobus terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang disebut lobolus. Lalu kita pindah ke puting susu atau nipple, bagian kecil yang menonjol di tengah payudara, di mana tempat ASI atau air susu ibu itu keluar. Lalu di sini kita pindah ke areola. Areola adalah kulit berwarna lebih gelap yang mengelilingi puting susu itu. Lalu kita lanjut ke saluran susu. Saluran susu itu atau ductus lactiferus, yang dimana saluran-saluran kecil ini itu seperti pipa yang membawa ASI dari lobus ke menuju puting susu. Nanti akan keluar melalui puting susu. Lalu di sini ada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ini adalah jaringan yang paling banyak mengisi payudara dan memberikan bentuk serta ukuran pada payudara itu sendiri. Nah, terakhir kita dapat melihat di sini ada kulit. Kulit itu lapisan luar yang menutupi seluruh payudara atau organ-organ dalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses laktasi. Pertama-tama ada pemicunya, yaitu ketika bayi mulai menghisap puting atau hisapan bayi itu akan merangsang saraf yang ada pada payudara. Nah, ketika payudara ini terangsang sarafnya, dia akan dari puting itu berjalan ke otak mencapai hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan melepas hormon dan memerintahkan pituitari anterior. Pituitari anterior ini akan menghasilkan atau melepaskan hormon yang bernama prolaktin. Nah, prolaktin ini itu bergerak ke kelenjar susu dan hasilnya itu akan bekerja pada sel alveoli di kelenjar susu untuk membuat dan memproduksi lebih banyak ASI sebagai persiapan untuk sesi menyusui berikutnya. Lalu ternyata si hipotalamus ini juga memberikan rangsangan atau memberikan perintah ke pituitari posterior. Nah, setelah diberikan sinyal, pituitari posterior ini akan melepaskan hormon yang bernama oksitosin. Aksi oksitosin ini bergerak melalui darah dan menuju payudara, dan dia menargetkan itu sel otot. Sel otot yang mengelilingi sel alveoli tempat ASI dibuat. Nah, hasilnya itu oksitosin menyebabkan kontraksi otot memeras ASI keluar dari alveoli